Jadi kisah ceritanya begini. Ini hampir memiliki kesamaan peristiwa ketika kita mengadakan pengangkatan makam yang berada di Desa Candirejo, Kecamatan Ungaran Barat. 1 minggu berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah ma ba'dah. Untuk kesempatan di pagi hari ini, sekaranglah jadwal yang kita tunggu-tunggu untuk menaikkan makam atau basa ngetrene itu ya ekskavasi makam sepuh di Dusun Jambean. Kalau tidak salah desanya ikut Desa Lerep. Nah disinilah di tengah-tengah lahan produktif milik warga, karena komplek makam ini berbentuk bukit atau gumuk basa Jawane lah. Itu jauh dari pemukiman. Makam ini terdapat di sini, di titik tengahnya lahan tersebut. Nah, di sini nanti yang akan kita lakukan menaikkan makam sepuh Langgame Pakubuwono erane 1700 akhir 1800 awal. Nah, di sini akan saya perkenalkan nisan-nisan dengan berbagai langgam. Nah, kalau nisan-nisan seperti ini, terus seperti ini, terus ini, itu langgame Pantura, periodenya 1910 ke atas itu. Nah di sini juga ada, ini di teras terakhir ini juga ada nisan yang dari batu alam, nisan dengan pahatan itu sama. Nah konon ceritanya makam ini adalah makam sosok Habib, cuma saya tidak tahu kenapa bisa menjadi Habib, dan manuskripnya saya juga belum ngerti, dan catatan khususnya saya juga belum ngerti. Saya juga tidak tahu, juga belum pernah melihat data-datanya, data yang benar-benar tercatat kala itu. Karena jika melihat nisannya itu satu deret ini ke sana, itu satu periode 1910 ke atas. Nah, di sini saya akan memperkenalkan langgam nisan Aceh. Nah, ini kenapa saya bilang Aceh? Memang ini langgam nisan Aceh. Dan apakah beliau yang dimakamkan di sini termasuk orang Aceh? Ya. Dan langgam nisan Aceh ini masuk Pakubuwono periode 1800 ke atas. Dan di sini juga ada tanggal beliau, tanggal wafat beliau. Ini 1818. Nah, kenapa saya bilang langgam ini langgam Aceh? Pakubuwono ada aplikasinya yang dijadikan patokan atau pegangan atau kiblatnya nisan-nisan Nusantara. Ini langgamnya Aceh. Dan beliau meninggal sebelum
perang Jawa atau sebelum perang Diponegoro 1818. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Berarti selisih waktunya sesudah beliau wafat barulah terjadi perang Diponegoro itu, selisih waktunya 7 tahun. Nah ini ini sama angka tahunnya. Ini di teras nomor, yang ini di teras nomor 2 ya. Ini teras nomor 2. Terus ini di teras nomor 3. Nah, mari kita perkenalan dengan langgam nisan. Nah, ini rannya sama. Ini rannya sama. Ini Paku Buwono. Ada angka tahunnya, ada tulisan Jawa nih, ini nama beliau ini. Cuma bodohnya saya itu saya tidak bisa membaca. Saya tidak bisa membaca, kan repot. Nah, ini loh. Ini ada batu umpak ini, tapi ini bukan untuk komponen bangunan candi. Jadi batu umpak ini memang fungsinya untuk menyangga, atau ini yang difungsikan untuk lapiknya. Lapik itu tataan. Jadi di sini itu terdapat komponen kayu yang menyangga atap. Seharusnya jika ada satu, biasanya ada lagi. Kisaran 7, kalau tidak yo 5. Nah, ini nisan langgam Pantura. Ini beliau sosok perempuan. Terus yang ini laki-laki. Ono tulisannya Jawa, Pak. Tapi rusak. Rusak. Tulisan Jawa ini oke banget. Rusak. Iso maca iki lho. Engko coba Mas Eno sing ben maca. Ini juga, nah kalau kita lihat kedua makam ini, beliau yang sosok perempuan dan beliau yang di sana itu sosok laki-laki. Beliau suami istri. Jarak nisannya panjang. Ini kisaran 1850-an ke atas. Ini. Nah, ini sama ini. 1900-an ini. Nah, ini nanti yang akan kita naikkan. Ini nanti kita naikkan. Ini beliau sosok perempuan, yang di sebelah barat itu Mbah Kakung, atau beliau laki-laki. Ini nanti panel jirat ini akan kita angkat lalu kita naikkan. Sebentar, tak ambil foto, Pak. Kondisi awalnya ya. Ini untuk kondisi awalnya. Semoga saja sebelum zuhur ini nanti sudah selesai semua. Ada 5 makam yang akan kita ekskavasi atau kita angkat. Sebenarnya makam yang di atas ini itu sudah diangkat. Cuma untuk penataan ini ada yang kebalik. Jadi rencananya nanti ini akan kita ulang lagi dan kita akan balik semestinya. Nah, secara kebetulan ceritanya itu hampir mirip dengan yang di Candi Rejo.
setelah kita melaksanakan ekskavasi atau menaikkan makam yang di Candi Rejo Ungaran Barat, ternyata seminggu setelah pengangkatan itu ada acara nyadran ya Pak ya. Begitu juga di sini. 1 minggu mulai dari hari ini nanti kita angkat sampai 1 minggu, tepatnya hari Minggu juga, itu pas acara Hall Ungaran Barat. Nah, semua itu tidak ada yang direncana dan semua itu secara kebetulan. Kita juga tidak tahu kenapa jarak waktunya itu 1 minggu baru ada acara yang benar-benar penting sekali. Di Ungaran Barat ada acara hall yang nantinya akan menghadirkan ulama-ulama dengan bacaan-bacaan sholawatnya. Nah, di sini. Nah, nanti akan saya jelaskan kenapa ada satu makam yang memiliki 3 nisan. Ini memiliki 3 nisan. Dan ini ada satu panel yang menurut saya ini bukan pasangan dari panel yang sudah terpasang. Ini kalau saya pribadi dugaan sementara, karena ini baru terlihat satu ya. Baru terlihat satu, nanti kita cari tahu panel ini didapat dari mana, ataukah masih di lokasi sini atau memang pindahan dari bawah. Karena jika mendapatkan panel dengan pahatan seperti ini, saya yakin misal ini panel ini berasal dari sini, berarti di sini itu ada makam satu lagi yang tertutup. Ada makam satu lagi yang masih tertutup. Dan saya yakin jika ini panel ini berasal dari sini, berarti ini panel jirat untuk makam Mbah Kakung. Karena kita lihat makam yang di sini itu yang sudah jadi atau sudah berdiri ini adalah Mbah Putri. Ini Mbah Putri. Kita saksikan nanti untuk kelanjutannya. Nanti kita akan share. Ini dijadikan patokan, ini dijadikan pedoman ketika kita memperjuangkan leluhur kita yang sudah mendahului kita, yang memiliki peranan ketika bangsa ini terbentuk dari Nusantara, Hindia Belanda, lalu ke Indonesia. Beliau punya peranan semua yang dimakamkan di sini. Nanti kita kirim Fatihah, kita kirim doa. Ini makam kondisi awalnya seperti ini. Jirat-jirat itu malah difungsikan jadi anak tangga. Dan ini nanti tetap kita benerke, entah sampai kapan ini selesai. Pokoknya tetap fokus di sini dulu. Tetap fokus di sini dulu. Ini makam ini langgam Paku Buwono juga. Ini yang ini beliau sosok seorang perempuan. Yang ini suamine. Nah, gitu. Ini panel-panel. Nah, ini nanti ketika ini diekskavasi atau dinaikkan, ini nanti makamnya tinggi banget ini. Ini awal ya. Nanti kita videokan yang sudah jadi. Oke, guys. Kalau dupa dibakar bukan piranti untuk menyampaikan doa. Dupa dipergunakan untuk wewangian saja. Ketika kita melafadzkan kalamullah akan terasa hening dan nyaman. Sedangkan untuk makanan ini disediakan bukan untuk difungsikan sebagai sesaji atau sajen, melainkan makanan ini adalah jenis dari berbagai masakan. Untuk bahan utamanya adalah nasi atau nasi tumpeng yang lengkap dengan lauknya, 1 ekor ayam yang sudah dimasak atau ingkungan, beserta jajanan pasar, yang pada akhirnya makanan-makanan tersebut secara keseluruhan dinikmati secara kebersamaan, merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rizki yang diberikan kepada kita semuanya. Nek babimu semerpi Kak Seno.
Untuk yang pertama kali kita kerjakan adalah makam yang berada pada teras bagian ketiga kalau dari atas. Sebelum penyusunan ulang, terlebih dahulu diberi alas hebel atau berbahan hebel yang memiliki fungsi untuk mencegah supaya panel bangunan jirat yang aslinya tidak ambles ke dalam tanah dan mampu eksis. Bangunan jirat makam tersebut tetap bertahan dan terlihat dari wujud keasliannya. Iya ya, glo jare gen mlebu. Ora nang video niku patule kae aja. Masalah foto Toroko. Nih lho. Video niku mawon patule mawon. Ora karo dawa kok dadine rodo. Demi kejayaan Nusantara Anda. Ini jenenge apa nak ngene iki? Pengetrapan yang nantinya akan ditetapkan piye maksudnya iki? Ini sementara kita tata dulu di tempat yang berbeda. Nah, untuk tempat yang aslinya ini nanti. Ini nanti kita akan tata di sini. Piye to? Jadi sistemnya itu hampir mirip penyusunan ulang konstruksi bangunan candi. Ini ketemu. Terus dia ketemu. Ini kita mengadakan penataan dulu. Sampun ngeten iki, dadose ngeten iki, kanton masang mriku. Ya, niku sisan. Niki mboten kepanggih niki cuelan. Mboten kepanggih, Pak. Mboten kepanggih, Pak niku. Padahal mumpun diongkrah-ongkrah niku mpunan, tapi mboten kepanggih. Nah, kalau untuk yang kedua ini, makam ini agak panjang dan penyusunannya agak terlalu sulit. Kita kerjakan makam yang berada pada teras bagian kedua kalau dari atas. Sebelum penyusunan ulang, terlebih dahulu sama halnya dengan makam yang berada pada teras bagian ketiga. Diberi alas hebel yang memiliki fungsi untuk mencegah supaya panel bangunan jirat yang aslinya tidak ambles ke dalam tanah dan mampu eksis. Bangunan jirat makam tersebut tetap bertahan dan terlihat dari keasliannya. Hanya saja ada beberapa panel yang hilang. Untuk melengkapinya, kita tetap menggunakan hebel sebagai pengganti komponen yang hilang tersebut. Ini adalah hasil penyusunan ulang dari komplek makam yang berada di teras ketiga jika dari atas. Nah, langgam ini langgam Pakubuwono yang memberitahukan bahwa sosok atau tokoh yang dimakamkan adalah seorang perempuan. Jadi kisah ceritanya begini. Ini hampir memiliki kesamaan peristiwa ketika kita mengadakan pengangkatan makam yang berada di Desa Candirejo, Kecamatan Ungaran Barat. 1 minggu berikutnya ternyata ada acara yang namanya nyadran dan hol. Secara kebetulan, iya ada nyadran. Dan di sini pun 1 minggu yang lalu awal kita mengangkat makam ini, ternyata hari ini tanggal 7 September berketepatan dengan hol Ungaran Barat. Dan besok hari apa Kang yang ada nyadran? Hari Senin besoknya habis hol Ungaran Barat, hari Senin ada nyadran di sini. Bener ya Kang?
Nah, kurang lebihnya seperti itu. Dan semua itu tidak ada terencana, semua itu terjadi secara tidak sengaja dan tidak terencana. Wis pokoknya gitu. Nah, istimewanya di situ. Kenapa setiap pengangkatan makam itu mesti ada acara haul. Sama juga yang di Nggogek kemarin juga gitu. Nanti malam itu haul. Alhamdulillah yang di Nggogek di makame Mbah Wirosoro itu sudah terangkat dan alhamdulillah diholi sekalian. Dan itu ada pengajian besar di Ungaran Barat maupun di desa Gintungan, di desa Nggogek dusun Gintungan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah amma ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini, tepatnya saya ini pulang piket jam setengah 9. Saya menuju ke lokasi komplek pemakaman. Kalau saya menyebutnya ini tetap komplek pemakaman Kasepuhan karena berada di gumuk atau bukit kecil lah. Nah, secara kebetulan pada tanggal 7 September ini berketepatan dengan bulan Maulud, di mana bulan-bulan tersebut dianjurkan bagi para kaum muslimin muslimat untuk memperbanyak membaca sholawat. Nah, di sini saya akan sepil sedikit tentang makam yang kemarin kita naikkan bersama teman-teman penggiat sejarah yang berada di Kecamatan Ungaran. Dari hasil yang kita banggakan. Nah ini inilah makam seperti ini kondisi sekarang. Sudah dibangun bagus. Kita sudah susun ulang bersama dengan Pak Agus Cokro ya Kang. Pak Agus Cokro beserta garwane atau Bu Ana beserta pekerja-pekerja ini. Kita sudah berusaha menyusun ulang, bahkan ada beberapa panel yang kurang, tetap berusaha untuk ditambahi dengan panel baru atau panel buatan baru. Nah, di sini ada dua makam yang berbeda teras. Ini makam-makam ini beliau sosok seorang perempuan semua ini. Ini perempuan, beliau juga perempuan. Nah, jirat atau tipologi nisan ini merupakan tipologi nisan Pakubuwono erane 1800-an awal. Nah, seperti ini. Dan kemarin saya ingin menjelaskan tentang kenapa nisan ini ada 3. Sebenarnya ini nisan tetap 2. Karena nisan itu kan memiliki pahatan yang sama, tidak mungkin berbeda. Nah, kenapa ada satu nisan yang memiliki pahatan yang berbeda? Kalau yang di tengah ini bukan nisan sebenarnya. Ini merupakan tanda atau lencana atau tanda penghargaan ketika beliau memang mempunyai predikat seorang tokoh yang benar-benar berpengaruh dan berguna bagi rakyatnya kala itu. Jadi amanah, arif dan bijaksana, adil. Nah, seperti itu. Memang tipikal pemimpin orang Jawa itu sudah mencakup semua, sehingga pada waktu beliau wafat, tanda penghargaan atau lencana ini dibuat dan disatukan dengan bangunan jirat makam beliau. Ini sebenarnya tanda penghargaan atau lencana, bukan nisannya ada 3 itu enggak.
nisannya tetap 2, tapi ini merupakan tanda penghargaan atau lencana seperti itu. Dan beliau sosok perempuan. Kemarin kita ukur panjang makam ini atau panjang bangunan dari jirat makam ini mencapai 2 meter persis. Nah seperti ini. Dulu bangunan ini tidak seperti ini. Dulu bangunan ini tidak seperti ini. Dulu bangunan ini terpendam di dalam tanah, cuma kelihatan dari tampilan atasnya saja, tampilan atas dari bangunan jirat ini. Semuanya ini panel-panel jirat ini itu terkubur sekitar 40 cm dari permukaan tanah secara keseluruhan. Saya ada videonya yang masih orisinil ketika bangunan makam ini belum diangkat atau belum dinaikkan. Ada di YouTube saya dengan channelnya Eko Budi Y. Di situ saya mengedukasikan tentang pahatan nisan yang berada di Kecamatan Ungaran Barat. Terus tentang bangunan candi di situ ada semua. Nah, di sini dulu ketika kondisi makam ini, 2 makam ini belum diangkat, kondisinya seperti ini. Nah, kondisinya seperti ini dulu ya, Kang. Kondisinya seperti ini ketika makam yang di atas belum diangkat. Ini pun juga memiliki kesamaan. Ketika ini nanti diangkat terus kita naikkan, bentuk daripada bangunan itu sama dengan yang di atas karena ini satu periode. Cuma ada perbedaan pada nisan. Nah, ini nisan untuk tokoh perempuan dan ini nisan untuk tokoh laki-laki. Beliau suami istri. Nah, jiratnya untuk sementara memang sudah dari zaman dahulu, tidak tahu yang membuat seperti ini siapa. Ketika saya pertama kali awal kesini, untuk pertama kali di tahun 2018, kondisinya sudah seperti ini. Nah, semakin ke depan kita mempunyai gagasan bahwa seharusnya makam ini tetap kita angkat, kita naikkan. Ini besok kita angkat bareng Kang Gondrong. Nah, Kang Gondrong ini ndak adem di sini Ki. Di sini adem ya Kang ya? Adem. Sapa sing sowan mriki atau yang ziarah ke sini mesti betah. Karena suasananya adem banget, nyaman. Adem ayem bener, adem ayem dan nyaman sekali di sini tuh. Nah, panjenengan semua atau kalian-kalian bisa belajar tentang langgam-langgam nisan di sini. Dari erane Pakubuwono sampai ke langgam Pantura, jenis-jenis pahatan nisan antara laki-laki dan perempuan nanti bisa dibedakan di sini. Nah, di sini sangat komplit. Komplitnya ya itu tadi sebatas paling sepuh ya erane Pakubuwono. Paling muda di sini itu era tahun 1900-an awal. Nah, seperti ini erane tahun 1900-an awal. Oh, kalau ini erane tahun 1900 ke atas, 1930-an ke atas. Kalau yang awal yang ini, yang panjangnya mencapai 2 meter dari nisan satu ke nisan yang satunya. Nah, di sini kita juga bisa mengenal langgam nisan Aceh di bawah sana.
tidak akan saya tampilkan supaya kalian itu penasaran lalu kalian mengadakan tawasul di sini. Sekian, akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.